다른 사람의 의견이 너희 현실이 될 필요 없다. Artinya Ada di sini. ada di bawah ya. Iya. 안녕하세요 여러분. 저는 드라라고 합니다. 이 친구는 페비라고 합니다. 그리고 핸디라고. Udah makanya nggak usah sosokan Korea, udah bahasa Indonesia aja. Ya kan pengen belajar kan emang partnya, tapi ya udahlah ya. Bang, ngapain sih mau ngomong Korea tuh? Kenapa sih? Nah, jadi kan gue kemarin sempet nyuruh lo biar nonton drakor kan. Iya, yang itu. Kalau Febri kan udah pasti dia suka drakor, sama kayak gue Choa drakor gitu. Langsung ya, mix gitu. Nah, jadi drakornya ini kita ngejelasin bakalan review. Mungkin kita sampein dulu bahwa ini tuh spoiler. Spoiler. Jadi buat yang nonton, jadi nonton dulu drakornya, lalu baru nonton YouTube Ini. Jadi kita akan ngejelasin tentang drama Korea Startup. Wah, kalian pasti di tahun 2020 langsung akhir tahun gitu ya, happening banget tuh drama. Yang apa sih, soalnya banyak sekali yang kita bisa ambil. Betul kan? Benar. Tapi sebelum itu aku bakalan jelasin sinopsis singkatnya. Jadi drama Korea Startup ini menceritakan tentang orang-orang yang bekerja di bidang perusahaan startup. Nah, salah satu karakter yang utamanya itu ada Sodalmi, atau kita panggil Dalmia. Nah, jadi Dalmi ini orangnya ini dia mempunyai mimpi yang besar, yaitu ingin menjadi seperti Steve Jobs yang ala-ala Koreanya gitu, dari Koreanya. Terus kan kalau kita lihat Dalmi itu di episode 1 kan dia maksudnya bukan orang yang kaya raya gitu kan, dari keluarga yang sederhana gitu. Nah, tapi dia mempunyai keinginan yang besar, ya kan? Mimpi yang besar untuk dirinya. Terus selain itu ada namanya Nam Dosan, karakter yang kedua. Dosana, Salange. Cantik banget ya. Ntar ini sinopsisnya dulu ya. Saya jadi terbawa suasana gitu. Terus lanjut. Nah, Dosan ini kita lihat kan dia pendiri Samsantec. Nah, jadi di situ ada dua temennya. Salah satu pendirinya itu Nam Dosan. Nah, Nam Dosan ini dia kalau kita lihat perusahaannya mungkin bisa dibilang belum menguntungkan, belum maju gitu kan. Memang dalam bisnis ya pasti ada perjalanannya, prosesnya. Itu hal yang biasa ya. Itu hal yang biasa gitu. Tentunya kayak saingan juga itu kan pasti ya hal yang biasa lah, tergantung kita cara menyikapinya seperti apa. Kalian ingat gak sih ada quotes dari ibu yang dari apa tuh? Lupa. Ibu apa? Yang mentor. Oh iya sih. Yang pakai Iya. Leher Yang Itu pakai kan CEO-nya si itu kan? Sandbox. Iya, Sandbox. Iya benar. Jadi quote-nya ini buat yang bisnis nih ya. Ke ayahnya, ingat nggak sih ke ayahnya Sodalmi ketika di awal-awal yang lagi pitching gitu kan? Jadi quotes-nya ini kayak gini. Ketika kamu berbisnis, itu ketika kamu bisnisnya itu sukses, kamu akan dibilang CEO yang sukses. Oh ya, ingat. Terus ketika kamu gagal, kamu akan dibilang penipu. Nah, itu kayak Ingat gue. Iya, langsung Di ini bisnis, banget sih. Ya bisnis emang kayak gitu kan, makanya ada resikonya. Risikonya tentu sekali. Mungkin nanti di belakang kita akan kupas. Oke. Nah, gitulah cerita singkatnya kayak gitu. Tapi kalian ngerasa nggak sih bahwa di drama startup ini kayak rasanya pilpres gitu? Ngerasa nggak sih apa gue doang? Ya tahu kan? Pilpres apa maksudnya? Kayak Debat. antara pilih Han Ji Pyong sama Nam Dosan. Tim Dosan apa tim Jipyo? Iya. Aduh, nggak ada habis-habisnya. Nggak ada Sebagus-bagusnya film ini udah dibuat secara bagus gitu. Tapi orang-orang malah ributin tim Dosan atau tim Jipyong. Bener, iyalah gue aja kayak gitu. Tapi kalau kalian sendiri tim apa? Ya malah. Mau jelasin nih, jelasin. Malah nantangin, jangan-jangan beda nih.
Apakah kita sefrekuensi? Coba. 1, 2, 3. 3. Ji Pyong. Dosan. Tidak, guys. Ternyata beda. Ternyata Bukan. beda. Oke, ini Dua mau orang ini aja udah beda Nggak bisa. pilihannya. Bagusan dosan gitu. enggak lah, Ji Pyong lah. Yaudah deh. Udah kita sweet ya. Ayo sweet. Coba ya. Sweet. Nanti yang kalah kalian ngejelasin apa kelebihan dari Karakter itu ya. Karakternya ya. Oke. Oke. Kai. Go. Berarti yang menang. Yang menang tadi. pertama. Iya. Oke. Jadi, gue di sini mau ngejelasin tentang karakter Oppa Ji Pyong. Kayak udah sok akrab banget. Udah apa ya? Oppa Ji Pyong. Nah, kenapa sih gue pilih Oppa Ji Pyong? Jadi, yang pertama dia ganteng. Oke. Nah, kelebihan yang kedua, dia itu mandiri. Mandiri. Jadi kalau kita lihat Ya jomblo. Mandiri. Sindir. Jadi mandiri kita lihat kan memang siapa sih yang mau jadi yatim piatu gitu kan. Jadi dia masih kecil aja tuh udah tinggal di panti asuhan. Iya. Terus dia beranjak dewasa, dia udah memikirkan, ya masa gue selamanya mau di sini? Ya kan? Gimana caranya gue keluar dari sini terus misalkan jadi orang yang sukses. Nah itu, dia berusaha dari situ kan sampai dia sekarang itu benar-benar perjuangan dia sendiri nggak didampingin orang tuanya kayak gitu kan. Terus yang kedua dia itu pintar artinya dia bisa mengambil peluang, mencari peluang yang tepat. Oke. Artinya dia tuh hati-hati banget dalam mengambil keputusan. Sebelum dia mengambil keputusan, dia harus riset dulu. Apakah nanti di masa yang akan datang kejadiannya bakalan fatal atau malah bagus. Nah, dia tuh bagusnya tuh benar-benar di riset dulu gitu. Nah, contohnya dia pintar mengambil peluang ini dalam berinvestasi. Oh iya, Ya kan? setuju. Karena di cerita awalnya aja dia udah dikenalin sebagai Ji Pyong yang juara satu trader, juara satu gue mau trading ngomong virtual. Korea, gue mau ngomong Korea tapi kayak ragu. Iya, Trading virtual. Tapi masalahnya dia cuma karakter, Bel. Oke. Dia cuma karakter, jadi Belum tentu kayak gitu kan. pemainnya belum tentu sepinter dia. Itu sih. Oke, tapi ya di sini kita lihat Han Ji Pyong lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan kalian tahu nih, ya di dunia nyata pun sama kok ada yang seperti Han Ji Pyong. Indonesia. Di Indonesia. Di pernah record bareng kita. Oh iya, berarti Sobat Ipot dong. Sobat Ipot. Iya. Ya, Sobat Ipot itu adalah Raditya Dika. Oh, Bang Radit. Bang Radit. Versi Oh ya, Indonesia nih. Betul, setuju nggak? Kenapa ada? Dia ya kan dia juga investasi kan. Terus dia juga kayak perjalanan investasinya tuh jelas dan dia pinter juga masalah investasi. Kalau misalnya buat yang kepo, coba aja tonton video-videonya. Video selengkapnya di episode. Daripada ngeidolain karakter yang betul. belum tentu ada kan. Oke, lanjut. Ini masih ngomongin Han Ji Pyong dulu nih. Siap. Jadi Sobat Ipot yang penasaran, langsung aja tonton Sobat Ipot yaitu Raditya Dika ya. Di YouTube Indo Premier, di bawah aja cari ada kok. Terus lanjut nih ya. Selain itu dia tidak lupa akan kebaikan seseorang. Bagusnya dia tuh kayak kan selama ini kan gue udah barusan udah sebutin bahwa dia tuh mandiri. Tapi dari situ ada sosok nenek yang baik hati gitu, membantu perjalanan dia. Terus harmoninya Dalmi. Dari situ kan kita tahu ya, dia ketemu sama nenek Dalmi, terus dia kan udah belajar investasi. Terus bingung kan, misalkan duitnya kurang. Dari mana uangnya? Iya, dari mana gitu sebenarnya. Karena kan mengandalkan asuransi dia tuh nggak cukup gitu. Nah, tapi ketemu sama Nenek Sodalmi, dia dikasih pinjem sama Nenek Sodalmi. Dia bukan minjem deh. Enggak dikasih pinjem. Kayak dia kayak iya, maksudnya ngambil gitu kan? Ngambil gitu kan? Diam-diam. Diam-diam yang enggak.
kan neneknya nabung secara tradisional, maksudnya Heeh. di tong lah atau di mana gitu kan, ditaruh di rumah doang, terus tiba-tiba Dia nyuruh buka rekening. buka rekening diantarin ke bank, pakai atas nama neneknya, udah lu taruh aja di bank gitu kan. Terus neneknya iya aja, Iya. ternyata kan dipakai Dipakai sama buat dia. trading. Tapi Iya. nggak nyuri, maksudnya Gimana sih, maksudnya gini, kalau luruskan nih ya sebagai pacarnya Han Ji Pyong. Ngayal dulu guys. Jadi sebagai pacarnya Han Ji Pyong meluruskan ya. Jadi dia tuh nggak nyuri. Kalau misalkan mindsetnya nyuri, ketika dia udah untung 1000%, ya udah dia kabur aja. Kan ini konsepnya enggak. Gitu kan? Enggak, tapi enggak juga loh. Dia pas yang tahu, pas dia mau kayak trading gitu, terus tiba-tiba kok duitnya nggak ada, ternyata banknya ditutup kan sama neneknya, terus dia marah. Nah, itu yang Iya dong. bikin dia kaget mungkin kenapa neneknya itu nggak bilang tiba-tiba uangnya nggak ada, banknya ditutup. Coba aja mungkin bilang atau basa-basi, kok bisa sih uangnya jadi sebanyak ini jadi 10 kali lipat. Mungkin bilangnya gitu. Karena dari situ kan si Han Ji Pyong mikirnya, wah gue seneng nih dapat untung gitu kan, buat kehidupan dia, buat modal dia nanti gitu. Oke. Nah pengennya tuh sharing mungkin ya, sharing. Nah tapi neneknya dan emang baik hati, dia tuh ngambil ya uang dia, contohnya 8 juta aja yang diambil, selebihnya ya dikasihin ke si Han Ji Pyong. Kan dari situ neneknya ya udah nih buat lo gitu kan. Terus dari situ dia bertekad ya udah gimana caranya si Balas budi. iya, karena dia udah sukses kan. Terus dari situ ketika dia sukses ketemu kan neneknya tuh bilang, kalau misalkan kamu lagi sedih atau kamu kesusahan baru cari gue gitu. Tapi ketika kamu bahagia udah sukses, jangan cari gue gitu loh. Itu kayak wah excited banget. Nah tapi memang udah dipertemukan, akhirnya ketemu juga. Terus dia bilang gue mau balas budi. Iya nggak sih? Iya. Gimana pun caranya, apapun itu yang lo minta, gue bakalan balas budi. Nah itu yang gue bikin excitednya tuh, dia nggak lupa kebaikan seseorang. Oke, boleh. Seperti itu. Cakep. Ya kan? Memang ambil. Iya. Itu kan dari Ji Pyong. Iya. Dari Dosan lebih banyak lagi nih. Bentar, satu lagi. Oke. Ngegas nih, ngegas. Satu lagi. Dia itu tekun dan gigih. Iya Kok dong. Dosan juga. Dia terus dia dewasa banget. Setuju sih. Enggak, Dosan juga gigih. Iya, bener. Dia dari startup Ah, nol, nggak punya investor, terus dijelek-jelekin tuh masih Ji Pyong, lu nggak bakal dapet investor. enggak, Ingat jadi justru Han Ji Pyong itu peduli akan orang-orang sekitarnya. Artinya gini, kan dia tahu 6 dosan itu ibaratnya skillnya ya masih kurang lah ya. Terus dia pengen sharing pengalaman bahwa salah loh bertindak seperti ini tuh. Maksudnya Han Ji Pyong tuh ingin ngasih tahu ini tuh nggak bener. Lo tuh kalau misalnya ngelakuin itu bakalan jelek gitu. Nah, tapi ini si 6 dosan itu melibatkan perasaan, makanya kayak menganggap itu tuh sebuah kritikan gitu. Soalnya dosannya masih anak kecil. Iya. Nah, itu. Coba emang gimana sih kelebihannya 6 dosan? Iya jelas lah ya. Pertama, dia tuh tetap berusaha kan. Oke. Walaupun dia tadi yang udah dibilang, dia dijelek-jelekin kayak lu gak bakal dapet investor, terus lu nggak layak apa-apa segala macam, tapi dia buktiin. Yang dari step pertama dia ikut perlombaan terus dia menang. Setuju. Terus kedua, dia ikut startup. Pertama emang dia nggak pede segala macam. Ya. Terus akhirnya dia di itu kan, apa tuh yang di Silicon Valley itu tuh, yang dia di STO. Iya, STO itu selama 3 tahun ke US. Pas dia balik, lihat dong, semua ngantri yang mau jadi investor di dia kan. Maksudnya dia tetap berusaha walaupun Gigi berarti ya. itu kan rajin dan gigih, dia selalu Sama belajar. berarti. Iya, tapi di situ ada kekurangannya juga. 6 dosan Sekarang banyak kekurangannya juga. Kayak gini. Tar dulu. Saya belum lanjut. Kita jadi panas nih. Tim dosan panas nih. Panas. Terus dia tetap percaya diri. Oke. Kenapa percaya diri? Pertama kan yang kayak di awal-awal diceritain. Si 6 dosan ini si dosan ini bukan dosan asli, bener kan? Si Ji Pyong tapi pura-pura jadi dosan. Terus kan si Dalminya pas ditanya lu suka apa dari
gua. Maksudnya dosan, terus dia bilang gua suka. Tangannya gede. Iya, pertama kan dia bilang dari tulis itu Pyeongji dari Nah, suratnya. terus udah gitu dari ya lu suka ngobrol gitu udah lama. Terus sama yang terakhir tangannya. Iya. Jadi alasan yang pertama berarti tentang Jipyong, alasan Lewat. kedua tentang Jipyong, Lewat. alasan ketiga tentang Jipyong, dan alasan terakhir baru tentang dosan. Si dosan aslinya gitu. Baru cuma Padahal tangan. Tapi dia malah berusaha. Iya, dari kekuatan dia ngerasa ini ada gua, berarti gua ada peluang. Balik lagi dia juga bisa ngeliat peluang. Padahal peluangnya cuma dikit ya. Iya, 3-1. Iya. Enggak. Jadi ini, kalau kita lihat ya Namdosan tuh udah kan kata kamu bilang dia percaya diri. Percaya diri apa pas ketika dia perlombaan matematika. Emang Itu dia kan yang di awalnya. juara pertama. Bukan kan sebenarnya. Nah dari situ dia nggak percaya diri. Dari situ aja tuh dia nggak percaya diri. Terus waktu di akuisisi dia benar-benar ibaratnya nggak mikir panjang gitu. Itu emang kekurangan dosen gitu ya. Mungkin setiap pemeran ada kekurangannya ya. Iya. Kita ambil baik-baiknya aja nih. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ya kekurangan itu kita harus introspeksi diri juga kalau misalkan itu relate sama kita. Iya, betul. Jadi dia tuh cepet ambil keputusan tanpa berpikir panjang. Dia seneng tuh bahwa perusahaannya mau diakuisisi sama STO itu. Padahal si STO itu mau mengakuisisi ya pengembangnya aja. Iya, CEO dan lain-lainnya tuh nggak mau gitu. Iya. Nah dari situ salahnya di situ. Tapi dia bertanggung jawab. Akhirnya Dalmi kayak memutuskan. Akhirnya dia maksudnya kalau dia nggak dewasa juga, dia nggak pergi ke US sama temennya bertiga, tapi dia Mengundurkan kayak diri. iya maksudnya, tapi dia ternyata kan enggak. Tapi maksudnya dia tetap pergi gitu. Dia bertanggung jawab juga gitu. Kalau itu bukan bertanggung jawab, lebih ke apa ya? Udah mundur kena. Oh ya, maju mundur kena. Ya udah maju mundur kena, ya udah daripada sayang nggak diambil, ini udah berantakan, ya udah mending lanjut. Iya. Nah emang bagusnya pas balik lagi dia berani ibaratnya menjadi investor ya Iya. ke perusahaannya WIJ. Gini-gini juga sebenarnya gue ya ada ininya ke Namdosan sisi pro-nya gitu, tapi ya lebih banyak ke Jipyong. Jipyong. gitu. Karena gini, 3 tahun. Dari 3 Iya. tahun. Dosan itu belajar banyak. Iya, betul. Jipyong ngapain? Coba jelasin. Jipyong ngapain 3 Jipyong. tahun? Iya sih. Nah, Coba menemani dan tidak melakukan kekurangannya Opa Jipyong tuh itu dia tuh tidak berani mengambil, ibaratnya kurang gercep. Lalu tuh kemarin udah dikasih kesempatan 3 tahun loh, 3 tahun. 10 tahun yang lalu. Oh, 10 iya. tahun yang lalu kenapa lo nggak muncul aja di kehidupan nyatanya Sodalmi, malah jadi surat dalam 1 tahun aja gitu. Ketika dikasih waktu 10 tahun ke depan, terus si Sodalmi nyari, kenapa nggak lo aja yang muncul? Udah. Iya. Terus yang ketiga, ketika si Namdosan udah pergi, udah putus nih sama Dalmi, kenapa lo nggak langsung aja nyatain? Kan dia udah beli apa tuh? Cincin. Ya hadiah buat Sodalmi. Iya. Cincin apa kalung sih? Nggak tahu sih. Ya itulah ya. Nah, malah kayak entar terus ya udah kesambet lagi. Ntar harga sahamnya udah naik. Nah, benar sekali. Ini kayak kita investasi nunggu kemarin tau nggak, pas 3.000. Ntar takut turun lagi. Tanya gitu kan, ya kan, takut turun Sekarang lagi. udah balik lagi. Sekarang udah naik. Coba aja mikirnya, coba aja waktu itu gue ambil. Coba aja waktu itu gue nyatain ke Sodalmi. Pasti dia udah jadi milik gue gitu. Karena Sodalmi aja tuh udah mulai buka loh, udah mulai membuka hati yang dia datang ke rumahnya. Iya. Ya kan? Iya. Seperti Memberi- itu. Memberi kesempatan. Betul, memberi kesempatan ya, dia udah mulai move on dari Namdosan kayak gitu guys. Seru banget nih. Tapi ini kan kita udah ngomongin Namdosan sama Jipyong ya. Tapi di sini Sodalmi deh. Lo gimana? Lo kan dari sisi pria menyukai wanita. Gitu. Berarti gue bahasannya banyak ya. Sodalmi, Soinje, Harmoni. Harmoni. Banyak banget nih. Lo general. Semuanya dibahas. Tapi benar, selain dari tim Jipyong sama tim Dosan, sebenarnya ada juga banyak juga karakter yang sebenarnya bisa kita bahas nih. Iya. Kayak misalnya Dalmi. Keunggulan dari Dalmi, dia berani mengambil keputusan. Iya. Kayak dia percaya diri akan Betul. apa yang dia ambil. Dan dia akan berusaha keras untuk Mencapai mimpinya. mencapai mimpinya. Terus Ibaratnya ada juga mau badai menghadap pun dia tetap maju. sekali dia ngambil keputusan, gue akan ya udah Iya. itu, gue fokus. Fokus. Yang kedua ada Woinje kakaknya kan.
Oh ya sekarang So namanya Soinje. Udah ganti apa sih sekarang. namanya, marga ya? Iya, marganya kan ikutin bapak yang Mm-mm. pertama. Di depan ya, Maria kalau udah marga di dilepas. Korea. Soinje juga dia berani. Jadi Jadi, lebih tegas. Terus dia juga berani mengakui kekalahan. Ingat nggak? yang itu kan, yang di bagiannya yang di rumah, terus dia kayak kasih 10.000. Kan janjinya gini, kalau gua, maksudnya Dalmi lebih menang daripada dia bakal minta 10.000 dari kakaknya. Padahal dia udah nggak minta, si Udah lupa. Soinjenya itu, Udah lupa. iya udah langsung kayak, nih 10.000 gitu kan. Dan itu langsung kayak, oh iya berarti dia inget ya sama Janjinya di janji awal dia. gitu. Itu keren banget sih. Terus ada juga Harmony dan lain-lain, ada banyak karakter. Banyak. Terus ada juga satu lagi yang Siapa? Yang nggak gitu ya. yang kalian mungkin nggak ngeh. Siapa tuh? Siapa? Saudaranya si Dosan. Nang Dosan. Saudaranya Dosan. Saudaranya ya. Yang edit video itu loh. Iya. Oh, yang itu kata-katanya keren. yang itu kan yang bikin video. Money. Nah itu kan dia juga menarik loh. Dia suka ngebantuin startup kecil. Iya. Terus dia nggak minta upah. Dia mintanya apa coba? Apa? Apa? Kalian kan nonton juga. Iya lupa Masalahnya ini sebagai Gitu. penonton sebagai Iya. pot apa gitu. Dia minta imbalannya adalah 1% dari saham si bisnis itu, startup itu. Kelihatannya 1%, tapi 1% kalau Iya, misalnya besar. Startup yang sukses kan? Iya, Gokil, Ben. kan? Itu kayak wah, Parah sih. 10%-nya. Unik, orang karakter-karakter di luar Dosan dan Jipyong tuh menarik semua. Menarik dan relate banget sama investasi ya. Emang dijelasin awalnya kayak karakter Han Ji Pyong ya. Han Ji Pyong itu sudah menjelaskan tentang investasi kayak gitu. By the way, kalau kita lihat Han Ji Pyong kan mulai investasi dari muda ya, Iya, masih sejak muda. dini. Sejak dini dia belajar tadi pintar mencari peluang. Sama halnya kalau kita terjun ke dunia investasi gitu. Kita harus tahu dulu peluangnya, market timingnya seperti apa, kapan kita beli, kapan kita jual, kayak gitu kan. Tapi yang harus diingat, sebelum kita memilih investasi, kita harus tahu dulu tujuan kita untuk apa. Dari situ Han Ji Pyong juga sudah menjelaskan kan, dia tujuannya untuk apa. Dia tujuannya ya gimana caranya dia bisa hidup mandiri dan yaitu mencari peluangnya yaitu di investasi itu. Ibaratnya ya kalau misalkan kita tujuannya untuk jangka panjang, misalkan untuk pensiun, atau misalkan buat liburan atau apa, nah itu yang harus diperjelas dulu kayak gitu. Supaya kita tahu ibaratnya dari profil risiko kita gitu kan, dari keuntungan persentasenya juga, itu yang paling penting. Nah, yang paling uniknya, Han Ji Pyong itu dalam 1 tahun dia bisa untung 1000%. Ya kan? Kalian kayak Dari 8.000 ke 8 juta. Dari 8 juta ke 80 juta. Oh iya, 8 juta ke 80 juta. Wow, gitu kan. Emang bisa nggak sih? Maksudnya kayak emang itu di drama aja? Apa realnya ada? Emang ada tuh saham. Tentunya ada dong. Apa, Bel? Nah, sahamnya perlu penasaran. Jadi sahamnya ini, kalau kalian beli saham Sampit. Sama apa tadi? saham Ada lagi. Apa tuh? Apa? Oh, udah denger kan? Iya Ya kan? Saham. Saham itu. Nah, jadi itu kalian udah bisa untuk 1000% juga. Luar biasa. Malah Jadi tidak lebih. tidak menutup kemungkinan ya. Betul, tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanya di drama aja, bahwa kehidupan nyatanya kalian bisa dapetin keuntungan 1000% juga kayak gitu. Nah, tapi itu semua tidak mudah. Pastinya susah. Dan juga tidak cepat. Tidak cepat. Kalian harus analisa dulu teknikalnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Jangan mentang-mentang 1000% kalian malah jadi terjebak ke investasi bodong. Nah itu bahaya juga. Jadi kalian dikasih untung, ini misalkan ditawarin, lo mau nggak investasi sebulan, misalkan lo bisa untung lo 50%. So investasi itu nggak ada ibaratnya yang pasti. Kalau misalkan bilang gini, lo bisa untung 20% lo per hari. Gak ada yang tahu, gitu kan? Benar. Itu nggak ada yang tahu. Nah makanya Kalau dia bilangnya pasti, patut dicurigai. Itu ya tau lah ya gitu kan, bahwa investasi itu tidak ada yang pasti dan kita perlu analisa dulu. Contohnya nih ya,
kita harus tahu dulu analisa teknikalnya, laporan keuangannya, fundamentalnya apakah emang bagus untuk jangka panjang kayak gitu kan. Memang kan tadi kita udah tahu tujuannya, terus sahamnya tiba-tiba kita salah pilih gitu kan. Pilih yang sahamnya tahu-taunya anjlok terus tidur, kalau misalnya bilang tidur lah ya, saham tidur gitu kan, itu bahaya juga. Untuk mencapai ibaratnya ingin punya saham yang untung 1000% itu ya memang tidak mudah, makanya kalian harus dipelajarin dulu. Nah, kalian bisa pelajari di Ipot Journey. Promosi. Ipot Journey. Ipot Journey, nggak apa-apa. Emang kalian bisa explore ya, di Benar. situ itu banyak Terus kalau banget. misalnya mau baca berita di Ipot News. Iya, betul sekali. Kalau Jadi mau beli reksadana di Ipot Fund. udah Saham syariah di Ipot Syariah. udah itu kita bahas sesi yang lain ya. Oke. Nah, terus kalau kita lihat juga IHSG bulan Maret ya 2020, kalian kayak ngebayangin nggak sih 3.000-an, terus bulan Desember akhir tahun sudah 6.000 lagi, recovery lagi. Iya. Wah, itu kan, nah itu makanya peluangnya tuh di situ. Harus pintar lihat kondisi market seperti itu. Nah, ngomong-ngomong investasi nih, kira-kira emang realnya seperti apa sih, Feb? Di sini lo tau nggak sih, Febri kan Korea asli langsung gitu. Oh iya? Pernah tinggal Orang di sana. Korea? Enggak, tinggal di sana. Tinggal di sana. Iya, tinggal di sana. Tolong jelaskan seperti apa di Berarti manggilnya kita ini aja, Dalmi aja. Winje rambutnya. Oh iya, rambutnya Winje. Gimana Winje? Kakak Inje. Kakak Inje. Nggak tahu ya nih, kalau di Indo mungkin kita tuh fokusnya sama ada reksadana kan ada saham nih. Terus kalau biasanya ada orang yang ke reksadana doang atau ke saham doang Iya, atau kedua-duanya kan. Maksudnya tapi dalam sendiri-sendiri gitu kan. Kalau misalnya Di tim Korea. Dosan, tim Jipyong, kalau di pasar modal Indonesia biasa tim reksadana atau tim saham. Iya. Nah, ini tuh beda. Tapi itu dari gabungan dari keduanya, dari saham sama reksadana itu digabungin. Itu kalau di Korea tuh terkenal banget sama namanya ETF. I see. Oh, baru ingat. Ada salah satu scene. Nah. Gue langsung ke sana. Langsung kebayang. Soalnya waktu nonton drama Korea itu gue langsung ngeh waktu mereka lagi di kereta atau lagi di MRT Iya, lah ya. gitu. Terus mereka ngobrolin tentang ETF. Betul. Itu kayak, gimana ETF hari ini gitu kan. Gue langsung, oh ETF. Wah, ETF kayak mau jadi kesenangan tersendiri. Ibaratnya, wah Indonesia kapan gitu loh ngomonginnya, ketemu temen, wah si itu gimana? Kan kalau ngomongin orang. Kalau ini, ETF gimana gitu. Wah itu seru sih. Terus lanjut. Nah, mau dijelasin dulu, siapa tahu teman-teman ada yang nggak tahu nih. Coba ETF aja. Oh apa tuh? iya. Gimana nih? Jelasin ETF. aja. Jadi ETF ini kalau singkatannya Exchange Trade Fund, yaitu reksadana yang diperdagangkan di bursa efek layaknya seperti saham. Nah, artinya kalau misalkan kita beli satu ETF itu isinya diversifikasi. Banyak penggabungan, bisa dibilang satu paket kayak gitu. Mantap. Ada kata-kata juga dari Om Warren Buffett. Tahu nggak? Apa tuh? Jadi jangan menaruh satu telur di satu keranjang Don't put aja. your egg in one basket. Pinter, ini versi Koreanya ada nggak versi Korea ya? Mikir dulu. Terus ini juga Apa? di Indonesia kan ETF masih ada 45 dan 26-nya dikelola oleh Indo Premier. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Wah, amazing. Gokil. Oh, lagi gini. Wah, keren ya. Keren banget. Keren banget. Jadi kalau misalkan Pokoknya bisa lah ke depannya nanti ETF bakal jadi efek yang langsung Sama lah kayak Sama. saham Iya. gitu. yang diomongin juga di MRT. Iya. betul sekali. Jadi kalau misalkan nanti gimmick aja lo ketemuin jangan ngomongin Iya. ini Dan si Febri. kayaknya itu orang juga gimmick tau, soalnya Dosan duduk di tengah. Iya kan? Ingat nggak? Dosan Iya, duduk iya. di tengah, Heeh. gue ngobrol sama ini, ngomongnya tentang ETF. Kayak lu caper banget sama Capek Dosan. banget. Tapi kan di situ nggak tahu dosan siapa. Tahu dia orang lagi syuting si Dosannya. Astaga. Ingat karakter Karakter doang. doang. Ingat. Oke. Jipyong juga Iya, karakter doang. Karakter aja. Tolong lanjutin gimana, ada lagi mungkin kehidupan yang sama seperti kompetisi lah ya, kompetisi di kompetisi di Korea. Sebenarnya kalau misalnya di Korea tuh kayak sebenarnya sama kayak di startup itu. Jadi setiap tahun dia tuh ngadain kompetisi dibuka kayak buat umum atau tergantung dari kompetisinya apa ya. Cuma rata-rata perusahaan buka tuh, nih ada ini temanya, terus umurnya segini, lu bikin kelompok berapa orang,
terus nanti sampai tanggal segini dipresentasiin kayak gitu-gitu. Itu ada setiap oke, tahun wah. dan tergantung kadang-kadang dari perusahaan-perusahaan tertentu ngadain kayak gitu. Oke, wah luar biasa ya. Itu emang kalau- bener-bener ada dan itu real gitu. Wow, Keren. oke, keren sih. Iya, kita Guys, lu ke Korea, gue ke Jepang. oh gitu. Oke, nah itu langsung nih dari Febri yang pernah tinggal di Korea ya, seperti itu. Nah, kita udah bahas nih ya dari mulai sinopsisnya, terus masing-masing karakternya, terus kehidupan aslinya juga ternyata real gitu kan, seperti itu. Nah sekarang kita sebelum menutup gitu kan, kita sebutkan pesan moralnya apa yang kita bisa ambil. Oke, mulai dari gue. Oh boleh. Pesan moral yang bisa diambil dari seorang Dalmia adalah kalau misalnya kalian belum menikah, masih pacaran, itu pilihnya 2. Biar bisa milih antara A atau B. Amazing. Kalau putus satu ada cadangan. Kok biasanya cowok gitu ya? Karena belum menikah. Oh, belum nikah harus. Tapi harus terang-terangan, jangan nggak saling tahu. Iya kan sebelum menikah artinya kita harus mencari yang terbaik dari yang Biar mereka saingan. Si dosen harus lebih baik dari Ji Pyong. Jadi siapa nih yang usahanya lebih besar? Iya. Oke, bisa lah Mantap, ya. terima kasih Dalmia. Mantap. Oke, dari aku nih ya, yang bisa aku ambil dari contohnya dari Han Ji Pyong. Kita harus pinter ambil peluang, terutama untuk mulai investasi. Harus baca market timing, itu yang paling penting. Kalau dari kamu? Nanti ada quotes-nya di Oke. akhir. Ya, pesan moralnya selalu berusaha. Oke. Wah, singkat banget. Singkat tapi langsung Semuanya kan semuanya langsung, selalu iya, berusaha. Selalu berusaha. Ya, Ji Pyong berusaha buat berusaha, dapetin Dalmi. betul. Iya, Dosan berusaha buat dapetin benar. Dalmi. Iya. Oh, satu gue nambahin. Bermimpilah setinggi mungkin. Karena kita tidak akan ada yang tahu ke depannya seperti apa gitu kan. Ketika kita udah punya mimpi itu, terus kita fokus untuk mengejarnya, suatu saat nanti ya akan tercapai. Contohnya seperti Sodalmi dan Namdosan. Dan tentunya Han Ji Pyong juga. Jadi kalian jangan takut untuk bermimpi guys. Tapi ujung-ujungnya tetap kan Dosan sama Dalmi ya. Iya, ujung-ujungnya Namdosan sama Sodalmi. Yang udah gue Ji Pyongnya sama sampein. Anda. Gue sebenarnya ya menyukai karakter Han Ji Pyong itu, contohnya ya suka sama itu loh. Tapi pro-nya suka juga sama Namdosan gitu. Ya udah pokoknya Dosan udah sama Dalmi. Dalmi. Ji Pyong buat lo aja. Ya. Oke? Setuju? Setuju dong. Kol. Oke, gimana mau penutupan pakai bahasa Korea dong? Iya, quotes? coba dong. Quotes dari itu ya, startup. Iya. Oke. 다른 사람의 의견이 너희 현실이 될 필요 없다. Artinya Ada di sini. ada di bawah ya. Ya. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan sebelum kita menutup episode kita kali ini. Banyak sekali yang kita ambil ya. Semoga kita bisa seperti Sodalmi Namdosan yang selalu berusaha pantang menyerah dan cuan. Tim cuan. Tim cuan. Nextnya kita mau bahas apa lagi, Bel? Nextnya Coba komen di bawah. Kita harus bahas apa lagi tentang luka-liku. Kalau bisa kehidupan. jangan yang panjang-panjang ya seriesnya. Iya. Misalkan kalian, Min, ini kepanjangan nih, boleh kalian komen aja. Oh, jadi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa nonton dan bisa mengambil hikmahnya. Dadah. Dadah, thank you. Sarangnya, Annyeong. gue mau.